warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Ratu Bilqis Maisa Cahaya dengan NIM 221514201171. Prodi S1 Keperawatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep biostatistik dalam ilmu keperawatan. Konsep biostatistik bisa didefinisikan sebagai yang pertama, kumpulan fakta yang disajikan dalam bentuk angka. Yang kedua, kumpulan angka yang menjelaskan karakteristik atau sifat sebuah kondisi atau kondisi. Yang ketiga, alat untuk pengambilan keputusan. Yang keempat, metode untuk mengolah sekumpulan data. Statistik juga digunakan untuk membatasi cara-cara ilmiah untuk mengumpulkan, menyusun, meringkas, dan menyajikan data penyelidikan. Ada dua jenis statistik, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu statistik hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Sedangkan statistik inferensial digunakan untuk menganalisis data sampel, dan hasilnya akan digenerasikan untuk populasi di mana sampel diambil. Terdapat dua jenis statistik inferensial, yaitu statistik parametrik dan non-parametrik. Statistik parametrik digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk interval dan rasio, sedangkan non-parametrik biasanya digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk nominal dan ordinal. Selanjutnya yaitu tipe variabel. Variabel penelitian merupakan suatu atribut atau suatu nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Berdasarkan jenisnya, variabel penelitian antara lain yang pertama, variabel independen, disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Yang kedua, variabel dependen, disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Sedangkan variabel moderator, intervening, dan kontrol yang memiliki peran spesifik dalam hubungan antar variabel. Selanjutnya itu skala pengukuran. Untuk menentukan teknik statistik mana yang akan digunakan untuk menguji hipotesis, maka harus diketahui terlebih dahulu macam-macam data dan bentuk hipotesis. Dari skala pengukuran ada 4. Yang pertama, skala nominal adalah data yang hanya dapat digolongkan secara terpisah atau secara kategori. Contohnya, seperti jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Yang kedua, skala ordinal adalah data yang berbentuk ranking atau peringkat, di mana jarak antara satu ranking dengan ranking yang lainnya belum tentu sama. Contohnya seperti tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA. Yang ketiga, skala interval adalah data yang jaraknya sama tetapi tidak mempunyai nilai nol atau mutlak. Contohnya seperti suhu. Yang terakhir, skala rasio adalah data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai nol mutlak. Contohnya berat badan. Jadi, data yang sudah terkumpul harus disajikan agar komunikatif dan mudah dipahami. Bentuk data yang disajikan, yang pertama tabel. Tabel dapat disajikan berdasarkan skala data, yaitu tabel data nominal, tabel data ordinal, dan tabel data interval. Yang kedua, grafik, seperti grafik garis. Biasanya digunakan untuk menunjukkan perkembangan suatu keadaan atau tren peningkatan atau penurunan sesuatu. Hal ini akan tampak secara visual melalui garis dalam grafik. Yang kedua, tabel grafik batang. Biasanya disajikan untuk membandingkan dua karakteristik dari subjek. Yang ketiga yaitu diagram. Biasanya digunakan untuk menggambarkan berdasarkan profesi, misal jenis kelamin. Selanjutnya yaitu ukuran tendensi sentral. Yang pertama, mean. Mean merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok yang dimaksud. Yang kedua, median. Median adalah satu teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai tengah dari kelompok data yang telah disusun urutannya dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar ke terkecil. Yang ketiga, modus. Modus merupakan nilai yang sering muncul. Yang kedua, ukuran penyimpangan. Yang pertama, rentang. Rentang merupakan range atau jarak data yang terbesar dengan data yang terkecil. Yang kedua, variance.
Varians merupakan jumlah kuadran semua deviasi nilai-nilai individu terhadap rata-rata kelompok. Yang ketiga, simpang baku. Simpangan baku atau standar deviasi merupakan akar dari variansi. Selanjutnya, kita akan menjelaskan kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama, kuartil. Kuartil merupakan nilai yang memisahkan tiap-tiap 25% frekuensi dalam distribusi. Yang kedua, desil. Desil merupakan nilai yang memisahkan setiap 10% dari distribusi kelompok. Yang ketiga, persentil. Persentil merupakan nilai yang memisahkan setiap 1% pada distribusi kelompok. Selanjutnya yaitu cara pengambilan sampel. Pengambilan sampel adalah proses seleksi sebagian dari populasi untuk dianalisis dengan harapan dapat mempresentasikan seluruh populasi. Metode dalam pengambilan sampel yang pertama yaitu probability sampling atau pengambilan sampel probabilitas, yaitu metode ini memberikan setiap anggota populasi peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel, sehingga hasilnya cenderung lebih representatif. Dengan jenis-jenisnya, yang pertama simple random sampling atau pengambilan sampel acak sederhana, yaitu setiap elemen populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Ini bisa dilakukan dengan undian, tabel bilangan acak, atau perangkat lunak komputer. Yang kedua, systematic random sampling atau pengambilan sampel acak sistematis, yaitu pemilihan sampel dilakukan secara sistematis dari daftar populasi yang telah diurutkan dengan interval tertentu. Contohnya, setiap orang ke N dalam daftar. Yang ketiga, stratified random sampling atau pengambilan sampel acak berstrata, yaitu populasi dibagi menjadi subkelompok berdasarkan karakteristik tertentu, misalnya usia dan jenis kelamin. Dan kemudian sampel acak diambil dari setiap strata. Ini dilakukan jika populasi bersifat heterogen. Yang keempat, cluster sampling atau pengambilan sampel gugus. Populasi dibagi menjadi gugus-gugus atau cluster yang lebih kecil dan beberapa gugus dipilih secara acak. Semua anggota dalam gugus yang terpilih kemudian dijadikan sampel. Metode ini cocok untuk populasi yang tersebar luas secara geografis. Selanjutnya, multi-stage sampling atau pengambilan sampel multi-tahap, yaitu gabungan dari beberapa metode pengambilan sampel yang dilakukan secara bertahap. Misalnya, pertama memilih cluster, lalu cari cluster tersebut memilih individu secara acak. Yang kedua yaitu non-probability sampling atau pengambilan sampel non-probabilitas. Metode ini tidak memberikan setiap anggota populasi peluang yang sama untuk dipilih, sehingga hasilnya mungkin kurang representatif. Dengan jenis-jenisnya, yang pertama, purposive sampling atau pengambilan sampel bertujuan, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan atau tujuan tertentu dari peneliti, di mana individu yang dipilih dianggap paling relevan dengan penelitian. Yang kedua, kuota sampling atau pengambilan sampel kuota, yaitu penelitian menetapkan kuota tertentu untuk setiap kategori sampel yang relevan dan kemudian membeli individu hingga kuota tersebut terpenuhi. Yang ketiga, accidental sampling atau pengambilan sampel accidental atau kenyamanan, yaitu sampel dipilih berdasarkan kemudahan akses atau ketersediaan tanpa kriteria khusus. Selanjutnya yaitu snowball sampling atau pengambilan sampel bola salju, yaitu dimulai dengan sejumlah kecil responden yang kemudian diminta untuk merekomendasikan responden lain yang sesuai metode ini, berguna untuk populasi yang sulit diidentifikasi. Pemilihan metode pengambilan sampel sangat tergantung pada tujuan penelitian, karakteristik populasi, dan sumber daya yang tersedia.